Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, justru Allah akan uji dia. Ini seperti pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu khairan bi'abdihi", kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ia akan ditimpa musibah. Ada musibah, cobaan, fitnah, ya. Ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mesti diterima oleh orang-orang yang beriman. Allah ingin menguji sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sampai Allah tahu siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta. Nah, seorang hamba yang beriman yang mendapatkan ujian itu keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang hamba yang beriman tapi tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidupnya. Jadi kita tidak boleh terlalu senang, gembira ketika tidak pernah menghadapi rintangan apapun dalam kehidupan ini. Justru harusnya takut ketika kita merasa seperti itu. Ada apa dengan keimanan kita? Bertanya kepada diri sendiri. Berarti keimanan yang ada dalam diri kita itu belum seberapa. Kita harus bertanya-tanya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Ketika kita ditimpa ujian, alhamdulillah, ini bukti tanda kalau Allah mencintai kita. Apa ujiannya? Banyak. Kefakiran adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita susah dalam materi, ya. Gak punya harta benda, penyakit. Allah Subhanahu wa taala uji, timpakan kepada kita penyakit, berbagai macam penyakit. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Semua itu ujian, cobaan. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, semoga dengan itu dosa-dosa dimaafkan, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak perlu berkeluh kesah. Banyak orang-orang yang beriman, mengaku beriman, tetapi ketika ditimpa fitnah, justru malah cenderung semakin merosot keimanannya. Ini berbahaya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung. Di tepi, mengkhawatirkan sekali. Tidak di tengah-tengah, tapi di ujung, di tepi. Kalau seandainya ditimpa kebaikan, menguat imannya. Bagus ibadahnya, tapi ketika ditimpa hal-hal yang merugikannya, ya, membahayakannya, diuji, dicoba, ditimpakan berbagai macam kesusahan kepadanya, inqalaba ala wajhih. Ya, ia merasa berat. Tidak kuat lagi ibadahnya, tidak kuat lagi imannya. Khasirat dunya wal akhirah. Inilah kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian dunia dan akhirat itu adalah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya ujian dan cobaan yang diterima oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Lihat bagaimana betapa besarnya ujian dan cobaan yang telah mereka rasakan. Ujian dan cobaan yang kita alami, kita rasakan belumlah seberapa. Kok dengan seenaknya kita selalu optimis bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Jadi peringatan agar kita mentadaburi, agar kita menghayati, agar kita mengingat. Ya, orang-orang dulu yang mereka telah berlalu sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa ujian dan cobaan sampai mengatakan seperti ini, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ini saking banyaknya ujian dan cobaan yang diterima, tapi mereka kuat. Ya. Maka kita harus belajar dari perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Perjalanan orang-orang soleh terdahulu memberikan manfaat dan faidah bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan di zaman sekarang dengan lebih baik. Ya, banyak belajar. Jangan hanya karena ditimpa ujian, cobaan sedikit saja sudah melemah keimanan. Ya, jauh dari tempat taklim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta. Ya. Susah usaha, akhirnya menjauh dari majelis taklim.
bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Ya subhanallah. Ya, hati-hati ini ujian, hati-hati ini fitnah. Ya, cobaan. Orang yang beriman itu ketika diuji, ketika diberi cobaan harus semakin meningkat apanya? Keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan bersabar, dan kita harus yakin ala inna nasrallah qarib, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, tidaklah jauh. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat, tidak jauh. Nah,